Guys, ikutin keseruan aku buat tanya-tanya seputar jurusan KPI yuk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and jangan lupa subscribe di channel Yoi Entertainment. Oke, langsung aja, let's go. Tahu nggak jurusan KPI itu apa? Jurusan tentang komunikasi. Tentang komunikasi. Singkatannya apa? Komunikasi penyiaran Islam. Oke, betul. Makasih ya. Iya. Kasih penyiaran Islam. Oke. Bukan. Gak tahu. Betul. Oke, makasih Mas. Komunikasi penyiaran Islam. Oke, thank you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yoi Entertainment dimanapun Anda berada. Hari ini Kaneda Iqbal ada di salah satu tempat di sekitaran Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan ini kita sudah ada di pendopo ya. Alhamdulillah hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang dosen dari guru dari dosen komunikasi penyiaran Islam. Nah, kita akan mengulik tentang pengalaman dan juga ekspektasinya ketika masuk di jurusan KPI ini sebagai dosen. Oke, langsung saja bersama Kaneda selama 15 menit ke depan akan menemani kebersamaan Sobat Yoi. Oke, langsung aja di sini ada seorang narasumber dari dosen KPI, bidadari bermata bening. Salam kenal Ibu. Sapa dulu dong untuk Sobat Yoi. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga baik semua ya. Amin ya. Oke Ibu, ini dengan Ibu Kirana. Kirana siapa Ibu? Kirana Nur Triansari. Kirana Nur Triansari. Ibu Kirana dulu bagaimana sih Bu ceritanya kok bisa jadi dosen KPI? Udah berapa tahun kira-kira Bu? Baru 1 tahun. Jadi saya daftar CPNS itu tahun 2022. Kemudian ini kan tepat 1 tahun di tepat ini ya, 1 tahun ini ya. Nah, dulu awalnya apakah ada kesinambungan untuk masuk ke jurusan KPI sebagai dosen atau sebelumnya itu memang Ibu kuliah di jurusan komunikasi penyiaran Islam sehingga hingga sampai sekarang ini bisa menjadi dosen di dosen KPI di UIN? Oke. Jadi pengalaman saya itu istimewa ya. Jadi dulu saya S1 itu mengambil jurusan bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan konseling. Jadi waktu itu saya S1 mengambil bimbingan dan konseling Islam. Kemudian di akhir semester 8 itu saya tertarik untuk ikut konferensi. Konferensinya itu udah konferensi yang diadakan oleh Kemenang, yang itu udah internasional. Nah kebetulan saya itu mendalami tentang hijrah. Nah hijrahnya itu fokus ke bagaimana perubahan seorang yang hijrah itu karena mengalami masa-masa sulit di kehidupannya. Nah setelah itu saya tertarik untuk mendalami topik itu. Nah kalau misalnya itu dikembangkan penelitian lebih lanjut, itu ada 2 pilihan. Yang pertama psikologi, yang kedua media. Kemudian setelah saya mencoba mencari tahu untuk S2 itu saya tertarik untuk mengambil gender di Jogja, di UIN Sunan Kalijaga Jogja. Nah saya udah masuk nih di gender konsentrasinya, tapi ada kecelakaan. Ternyata saya itu sendirian pas daftar ulang itu sendirian. Makanya dari kaprodinya itu meminta saya untuk geser aja Mbak gitu, ikut jurusan lain di konsentrasi lain, tetapi masih bisa lanjut penelitiannya. Jadi kalau S2 itu pertama kali masuk teman-teman itu udah ditanyai nanti mau penelitian tentang apa. Nah nanti baru diarahin kira-kira yang sesuai dan masih masuk dengan topik itu. Oh gitu. Kemudian saya akhirnya masuk ke kajian komunikasi dan masyarakat Islam. Sebenarnya itu nggak KPI banget, soalnya ada S2 KPI yang ada di prodi sendiri, yang di fakultas sendiri. Nah, karena pakai bahasa komunikasi, makanya saya bisa menggunakan ijazah S2 saya untuk masuk di jurusan KPI. Tapi sebenarnya semua ilmu itu kan nggak ada yang sia-sia ya. Saya bersyukurnya karena saya S1-nya konseling, S2-nya mengambil komunikasi, saya jadi bisa mendalami komunikasi interpersonal. Kemudian ilmu komunikasi yang berkaitan dengan jadi kayak perubahan
apa kaitan psikologi dengan komunikasi gitu. Jadi masih ada kaitannya ya, ada masih ada kaitannya antara gitu. psikologi dan juga komunikasi. Di komunikasi sendiri kan ada psikologi komunikasi. Jadi semua ilmu itu ternyata bermanfaat. Berkesinambungan Iya. ya, berkesinambungan. Berarti untuk S1 dulu mengambil jurusan bimbingan Dan konseling. konseling gitu ya. Kemudian S2 lanjut di Kajian komunikasi. kajian komunikasi. Meskipun ada jurusan yang khusus Iya, di waktu itu di KPI. Sunan Kalijaga ya. Ada jurusan khusus itu membahas tentang komunikasi penyiaran Islam. Tapi kemudian kok bisa tertarik awalnya untuk mendaftar menjadi seorang dosen? Sudah ASN ya Bu ya? Iya, sudah. ASN. Sudah tertarik, kenapa tertarik menjadi seorang dosen KPI di UIN Wali Songo awalnya? Saya bukan tipe orang yang memplanning kehidupan saya dengan baik. Jadi saya itu melakukan ketika S2 saya ikut kursus bahasa Inggris, kemudian ikut penelitian yang diadakan dosen seperti itu. Mohon maaf saya bukan aktivis, jadinya saya anak rumahan yang fokus membaca dan menulis. Subhanallah. Jadi setelah itu ya misalnya ada kesempatan konferensi saya ikut seperti itu. Kemudian saya tidak menduga-duga ternyata persiapan saya itu yang menulis, kemudian membaca, ikut kursus, ternyata dihantarkan pada peluang ini gitu. Jadi kebetulan setelah lulus itu saya dipanggil kembali ke animator S1 di Solo. Itu diminta untuk mengajar. Iya, diminta bantuan untuk mengajar. Tapi pas itu belum sesuai jurusan sih, jadi masih umum saja seperti misalnya apa ya kemarin saya Islam budaya Jawa. Itu kan kita kalau di UIN kan semuanya dapat mata kuliah itu. Jadi paling nggak kita sudah tahu lah Islam budaya itu mempelajari tentang apa. Jadi awal-awal dulu nggak langsung ngajar komunikasi, jadi masuk kayak gitu. Dan kebetulan saat itu kan masih online karena pandemi, jadinya masih oke lah buat saya belajar untuk menyesuaikan dengan kelas, dengan mahasiswa. Saya baru belajar di situ. Kemudian ternyata 2022 ada peluang tuh pendaftaran CPNS ya, dosen formasi. Kemudian kan ya saya tipe cap-cip-cip ya, tipe cap-cip-cup karena saya sebenarnya ingin daftarnya itu di Jogja karena saya udah asik dengan Jogja. Ya. Kemudian tapi kayaknya nggak mungkin karena apa? Karena Jogja pasti peluangnya dan pesaingnya itu Lebih banyak dari kota yang lain gitu. Terus kira-kira dari semua yang membutuhkan dosen KPI mana yang terjangkau kotanya dari Solo, karena asal saya dari Solo. Nah setelah saya pikir-pikir kemungkinan Semarang nih yang masih peluang oke lah besar gitu. Ya. Oke lah, masih nggak terlalu jauh dari Solo dan soalnya yang lain itu ada di Bandung, kemudian ada di Jawa Timur, kemudian ada di Banten, dan yang lainnya luar Jawa semua. Ya paling deket itu ya Jogja atau Semarang. Yaudah saya pilihnya Semarang. Alhamdulillah dapat rezeki Ya, di dan Semarang ternyata ya. memang rezeki saya di sini gitu. Sudah tidak direncanakan tetapi diterima gitu ternyata. Alhamdulillah. Padahal sudah insecure karena dua pesaing saya itu dari alumni pertama kan itu udah privilege ya. Kemudian yang kedua anak mahat semua gitu. Saya bukan background pesantren juga, mohon maaf. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi memang saya itu bersyukur banget, kayaknya Allah benar-benar ingin saya ditempatkan di sini gitu. Oke Bu, kalau tadi kan kita membahas tentang seputar jurusan KPI, mungkin awal masuk di jurusan KPI sebagai dosen itu ekspektasinya seperti apa? Melihat, apalagi kan sebelumnya kan backgroundnya kan konseling ya, lebih ke psikolog, kemudian harus bergabung ke dunia menjadi dosen sebagai dosen komunikasi penyiaran Islam. Mungkin seperti apa ekspektasinya? Sebenarnya saya tidak pernah memasang ekspektasi sih. Jadi saya cari tahu dulu KPI itu pelajarinya tentang apa sih gitu. Dan kebanyakan itu sudah saya pelajari di S2. Maksudnya ya ilmunya yang S2 itu terpakai begitu. Kita mempelajari tentang media, kemudian ilmu-ilmu pengantar komunikasi itu meskipun
S2 itu butuh penyesuaian tapi masih bisa dikejar. Jadi ternyata komunikasi itu seperti ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua ilmu itu kita dapatkan di bangku kuliah, karena kan waktunya terbatas ya. Otomatis kita harus belajar sendiri mau tidak mau gitu. Jadi bisa atau tidaknya penyesuaian diri itu tergantung kita. Kita mau belajar lebih atau enggak gitu. Kalau cuma mengandalkannya ada di kelas, nggak akan cukup. Ada yang bilang juga kuliah itu 40% teori, 60%-nya kita ambil di luar ya. Praktik di luar. Oke Bu, kalau misalnya di KPI ini ada apa sih di jurusan komunikasi penyiaran Islam di UIN Wali Songo ini? Selama Ibu Kirana ini mengajar sebagai dosen KPI, ada apa aja? Di jurusan KPI UIN Wali Songo ada 3 konsentrasi ya. Dulu sebenarnya ada penerbitan, tetapi sekarang sudah tidak ada, diganti dengan jurnalistik, kemudian broadcasting dan PR. Nah, menariknya mahasiswa komunikasi itu asik-asik dibanding jurusan yang lain. Jadi orangnya itu udah asik-asik. Soalnya saya tuh kayak suka curhat sama teman-teman dosen gitu. Inputnya itu udah beda. Input mahasiswanya itu udah beda. Jadi kalau misalnya mahasiswa KPI itu lebih mudah diajak komunikasi, lebih pikirannya itu terbuka dan lebih mau bergerak daripada ya sebenarnya itu ada juga sih jurusan lain yang asik juga, tetapi tidak mayoritas. Lingkungan juga menentukan ini ya keseruan dosen dalam mengajar juga ya. Oke, Bu, ada satu pertanyaan lagi. Kalau untuk perbedaan jurusan KPI itu tadi kan udah ada satu nih perbedaannya tadi mungkin dari mahasiswanya yang interaktif dan pikirannya terbuka. Kalau misalnya perbedaan mungkin yang spesifik yang membedakan dari KPI dan juga jurusan lainnya ada di UIN Wali Songo Semarang ini apa? Yang membedakan KPI UIN Wali Songo Semarang dengan yang lainnya sebenarnya tuh karena kita berada di UIN ya. UIN kan Universitas Islam Negeri. Otomatis kita selain mempelajari ilmu komunikasi umum, kita juga mempelajari nilai-nilai keislaman di sini. Yang itu agak diselip-selipkan gitu dalam mata kuliah. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman tidak perlu merasa minder dengan univ lain yang umum. Justru kita memiliki 2 bekal. Yang pertama bekal nilai agama, yang kedua bekal nilai umum pelajaran pengetahuan umum gitu. Kemudian bagaimana teman-teman bisa bersaing dengan komunikasi dari univ-univ umum itu teman-teman coba saja gitu, tantang diri sendiri. Kalau misalnya mereka berhasil mengikuti suatu acara gitu, teman-teman harus bisa gitu. Seperti saya itu dulu sebenarnya minder karena banyak teman-teman saya itu masuk ke univ umum. Sedangkan saya masuknya di univ Islam. Tapi saya ingin menantang diri saya bahwa misalnya anak UGM bisa ikut acara konferensi itu, saya harus bisa. Dan ternyata bisa gitu. Kita bersaing bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman minta saran bagaimana supaya tidak minder, ya teman-teman harus ikut apa yang mereka ikuti gitu. Jadi tahu nilai kualitas teman-teman itu bukan dari univnya, tetapi bagaimana kalian berkembang dimanapun kalian berada gitu. Kalau misalnya ilmu tadi tidak ada yang sia-sia. Kita mempelajari ilmu agama dan itu sebenarnya nanti terpakai. Terbukti berarti bahwa kuliah dari 100% persentase itu 40% itu hanya teori di kampus, itu belum menentukan kesuksesan kita ya. Oke, Ibu, kalau misalnya dari peluang kerja di jurusan KPI itu apa aja? Sebenarnya peluang kerja di KPI itu sangat luas. Tadi kan konsentrasi aja ada 3 ya. Dan gelar teman-teman itu ESOS. ESOS itu diharapkan itu lebih umum bisa masuk ke bidang-bidang yang sosial. Misalnya kalau ilmu komunikasi gitu, gelarnya sarjana komunikasi itu hanya terbatas pada profesi-profesi yang berhubungan dengan komunikasi saja. Misalnya humas, teman-teman itu dengan ESOS
teman-teman bisa masuk ke lembaga-lembaga pemerintahan seperti itu. Jadi sebenarnya ESOS itu lebih menguntungkan sih menurut saya karena cakupannya lebih luas. Lebih umum juga ya. Nah itu untuk teman-teman YOE Entertainment. Jadi jangan berkecil hati ya, apalagi teman-teman yang berasal dari UIN Wali Songo Semarang. Jangan berpatah semangat ya, karena di UIN ini ternyata kita sebagai jurusan KPI tadi gelarnya ESOS itu malah justru memberikan peluang besar bagi kita untuk bisa masuk di berbagai macam pekerjaan di luar. Oke, terima kasih Bu Kirana sudah membersamai Sobat YOE Entertainment. Dan hari ini spesial kita pembahasan tentang KPI, Bu. Jadi kita harus mendatangkan pemateri yang sesuai dengan segmen kita. Oke, mungkin cukup sekian dari Sobat YOE Entertainment, dan jangan lupa subscribe and like dan komen di YouTube channel dari YOE Entertainment. Oke, Kaneda Iqbal pamit dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.